Ustadz, bagaimana hanya dengan dua negara Islam yang berperang sehingga tentaranya sama-sama Islam saling membunuh, misal Iran dengan Irak dulu, atau Indonesia dengan Malaysia dulu, atau yang lain-lain. Hadisnya jelas ya, memang itu hadis tahdzir, hadis peringatan dari Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Itu hadis tahdzir namanya, peringatan, tapi tentu aplikasinya harus ada melihat sebab mohon maaf ya, Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah kan pernah perang Jamal itu. Perang Jamal itu Siti Aisyah memimpin pasukan, kemudian Sayyidina Ali mantunya Nabi, mantunya Siti Aisyah juga itu memimpin pasukan juga perang. Padahal beliau tahu hadis al-qatil wal maqtul finnar itu sudah disabdakan ketika Nabi sugeng, Nabi hidup kan. Nah ini perang Jamal itu setelah Khalifah ketiga Sayyidina Utsman wafat kok. Jadi kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali itu. Ketika itu Siti Aisyah dan kawan-kawannya curiga, tidak terima bahwa Sayyidina Utsman dibunuh itu mesti ini mu'amarah, ini ada kong kali atau ada subversi. Gitulah namanya, manusia tetap manusia. Tapi kita berbaik sangka bahwa bagaimanapun Sayyidina Ali mantunya Nabi, Siti Aisyah istrinya Nabi. Kok perang? Ya sudahlah, manusia tetap manusia. Ada pelajaran bagi kita bahwa memang ada potensi umat Islam juga bermusuhan, tapi jangan dijadikan itu sunnah, berarti itu jangan, itu sunnah hasanah. Perang antara muslim itu baik, enggak, tetap tidak baik. Secara umum kaidahnya ini dasarnya ini al-qatil wa maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Penjelasannya Nabi adalah yang membunuh itu niat membunuh, yang dibunuh itu andai kata tidak terbunuh juga akan membunuh. Itu keterangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kasus-kasus yang disebutkan di sini ya tentu hati yang dinilai. Waktu itu Sayyidina Ali hatinya juga bersih lillahi ta'ala, Siti Aisyah dan kawan-kawan dan para sahabat besar semuanya loh ya, sahabat besar semuanya, sahabat ketika ya bersama Nabi beneran, itu juga niatnya membela kebenaran. Jika hati ini bersih, ikhlas, jujur membela kebenaran, saya yakin nilainya tetap ada. Artinya tidak mutlak al-qatil wal maqtul finnar itu kasus, itu kondisional, itu kasuistik. Jadi ini seperti Iran dan Irak atau Indonesia Malaysia itu ya terserah hatinya bagaimana. Jika hatinya hati nafsu kekuasaan, ya Allah. Tapi kalau Sayyidina Ali dan Siti Aisyah pasti bukan soal kekuasaan, ini soal martabat dan soal kebenaran. Tapi kalau seperti Iran sama Irak ya kita tidak bisa berbaik sangka bahwa itu adalah demi kalimatillah, waktu itu ya sama-sama haus kekuasaan. Tapi itulah dalil dasar utamanya seperti itu, tapi aplikasinya tergantung suasana hati masing-masing yang diketahui oleh Allah SWT dan para malaikat yang ditugasi untuk itu. Termasuk penjenengan ini. Nanti kalau pilpres tidak usah tukaran. Ya. Pilpres, pilgub, pilek, pilopai wis. Pilek ya, bukan pilek. Sudah, bismillah lillahi ta'ala. Penjenengan milih siapa terserah, konsultasikan hati ini kepada Allah SWT. Ya Allah, saya memilih ini lillahi ta'ala, karenamu saya ingin agamamu dibela, saya ingin umat Islam ini dibela, dan seterusnya. Pokoknya intinya konsultasikan kepada Allah. Penjenengan milih siapapun sudah, tidak usah dipengaruhi, tidak usah tukaran wis. Wong kok tukaran lho, kene cek tukaran kono wis leha-leha. Sing dadi sapa sih? Kono kan, kono mbok sapa iki? Calon-calon itu yang dadi, awake dhewe gak entuk apa-apa. Lah kok tukaran? Lah apa sih? Jadi sekali lagi, ini tahun politik ini sebentar lagi mulai Oktober kan nanti mulai ada ya pendaftaran dan sebagainya. Kita harus dewasa, sudahlah. Soal politik niati ibadah. Karena kita berniat ibadah harus lillahi ta'ala. Karena Allah SWT memilih siapapun, tidak usah gak usah diomongin. Kalau diomongin ya diomongkan dalam niat dakwah saja. Jangan dalam niat menyalahkan pihak lain. Soalnya saya kemarin hari ini bukan kemarin ya, hari ini sejak kemarin memang
baru datang dari Kediri, kemudian ya komunikasi dengan teman-teman, ternyata yo ada wong sing ketoke Islami tenanan tapi sing dipilih ki ngono kuwi yo ono ngono lho. Saya ndak mau. Jadi enek ngono kuwi ki gak membuka mata hatinya, tetap tertutup bahwa ini orang baik. Ya sudahlah, saya sudah sampaikan, saya tidak menyebut nama memang, tapi konsultasikan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai muslim harus li'izzil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan, kejayaan Islam dan kaum muslimin. Gitu.